Upaya hukum, peninjauan kembali dalam perkara perdata. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim. Secara yuridis, upaya hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu upaya hukum biasa seperti upaya perlawanan, verzet, banding, kasasi, del. Sedangkan upaya hukum luar biasa merupakan upaya melawan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini adalah peninjauan kembali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peninjauan kembali dinyatakan sebagai upaya hukum luar biasa. Menurut Yahya Harahap, atas dasar sifatnya yang luar biasa, upaya hukum peninjauan kembali harus dibatasi. Bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali dengan tujuan untuk menegakkan kepastian hukum, to enforce legal certainty. Dalam hukum acara perdata terbagi menjadi dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Yang pertama, upaya hukum biasa adalah upaya yang diajukan untuk melawan putusan hakim dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat menghentikan atau menangguhkan pelaksanaan putusan untuk sementara waktu. Upaya hukum biasa dibagi menjadi tiga macam, yaitu perlawanan, verzet, banding, dan kasasi. Dan yang kedua, upaya hukum luar biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak dapat diubah lagi. Karena sifatnya yang luar biasa menjadikan upaya hukum peninjauan kembali memiliki tata cara dan regulasi yang sangat ketat. PK, perkara perdata adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. PK bertujuan untuk memperbaiki kekeliruan hukum atau mengakomodasi bukti baru, novum, yang bersifat menentukan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Upaya hukum peninjauan kembali dalam undang-undang ini hanya tercantum dalam pasal 66, yang isinya menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali saja. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi. Undang-Undang Mahkamah Agung ini masih digunakan hingga saat ini terkait pengaturan mengenai upaya hukum peninjauan kembali. Undang-undang ini sering sekali dijadikan sumber terkait peninjauan kembali. Walaupun terkait pasal yang mengatur pembatasan peninjauan kembali seringkali menjadi pro kontra di kalangan para praktisi hukum dan para pencari keadilan, justice seekers. Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk PK perkara perdata. 1. Putusan didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. 2. Setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. 3. Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. 4. Mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. 5. Antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. 6. Dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Prosedur PK perkara perdata. Permohonan PK harus diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan adanya bukti-bukti baru. Permohonan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis kepada melalui pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama. Setelah menerima permohonan, panitera PN wajib membuat akta PK dan mencatat permohonan ke dalam induk perkara perdata. Panitera wajib memberitahukan kepada pihak lawan dengan memberikan salinan dan alasannya. Pihak lawan dapat mengajukan jawaban,
Tanggapan atas alasan PK dalam waktu 30 hari sejak alasan PK diterima. Berkas PK, berkas A dan B, harus dikirim ke Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban dari pihak lawan. PK Hamya dapat diajukan 1 kali. PK tidak dapat menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Contoh kasus, putusan peninjauan kembali, PK, nomor 109 PK, PDT, 2022. Putusan ini menjadi titik balik krusial dalam perebutan hak atas tanah antara warga Dago Elos yang telah mendiami dan mengelola lahan secara turun-temurun selama puluhan tahun, melawan klaim kepemilikan oleh keluarga Muller dan PT Dago Inti Graha yang didasarkan pada dokumen kolonial, Agendom Verponding. Meskipun pengadilan tingkat pertama, PN Bandung, dan banding, PT Bandung, sempat memenangkan pihak pengklaim, Mahkamah Agung melalui putusan PK ini justru mengabulkan permohonan warga Dago Elos. Keputusan ini sangat signifikan karena secara eksplisit mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat lokal yang berbasis pada penguasaan fisik dan keberadaan historis, bahkan di atas dokumen lama yang belum dikonversi. Dengan demikian, putusan PK ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan agraria dan perlindungan hak-hak rakyat dalam sistem hukum Indonesia. Terima kasih.